Assalamualaikum dan selamat malam untuk Bapak Erwan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul analisis kehandalan IDG atau Integrated Drive Generator pada engine CFM 56-7B pesawat Boeing 737 Next Generation. Proyek ini berada di bidang Reliability Engineering. Kemudian perkenalan tim. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya Rolando Irawan selaku ketua kelompok. Bersama saya ada Muhammad Rifki, Fajar Ardiansyah, Ahmad Purwo Widodo, dan Ibnu Fakih. Setiap anggota memahami isi proyek dan akan membawakan bagiannya masing-masing dalam presentasi ini. Kemudian latar belakang. Pertama, mengapa kami memilih IDG? IDG adalah komponen vital pada sistem kelistrikan pesawat. Fungsinya mengubah putaran mesin yang bervariasi menjadi daya listrik AC yang stabil sebesar 90 kVA pada frekuensi 400 Hz. Karena perannya yang sentral, kegagalan IDG yang tak terencana atau unscheduled removal akan langsung mengganggu operasional, menurunkan ketersediaan pesawat dan meningkatkan biaya perawatan. Oleh sebab itu, kami melakukan analisis kehandalan berbasis data historis untuk menemukan pola dan akar penyebab kegagalan yang nantinya menjadi dasar perbaikan strategi perawatan. Next, tujuan dan luaran. Tujuan proyek kami terbagi 3. Tujuan umum, yaitu mengevaluasi kehandalan IDG, mengidentifikasi root cause kegagalan, dan memberi rekomendasi teknis. Target tahap awal kami fokus pada pengumpulan dan validasi data, yaitu PIRAT, MAREP, dan jam terbang TSN selama 2-3 tahun terakhir. Sedangkan luaran fase preliminary design yang ingin dicapai meliputi profil kehandalan komponen, identifikasi failure mode dominan, matriks rekomendasi awal, dan dasar perhitungan statistik untuk analisis Weibull pada tahap berikutnya. Untuk metode detailnya saya serahkan kepada Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Ya, terima kasih Mas Rolando. Saya akan menjelaskan metode yang akan kami pakai. Metode kami adalah analisis kehandalan berbasis data sekunder dengan 4 tahap utama. Pertama, ekstraksi data. Kami menarik data entah dari database perawatan atau MIS untuk semua kejadian yang melibatkan IDG dan generator pada engine CFM 56-7B. Kedua, kategorisasi data dipilih antara removable, unscheduled, dan schedule agar kami mendapat populasi kegagalan yang benar-benar valid. Ketiga, sinkronisasi TSN. Setiap nomor seri IDG yang gagal kami cocokkan dengan catatan jam terbang terakhirnya untuk mendapat angka time sense U yang akurat. Keempat, analisis dan visualisasi. Kami menghitung MTTF, menyusun distribusi TSN, dan memetakan kegagalan berdasarkan posisi mesin. Slide berikutnya, agar analisis kami terukur, kami menetapkan parameter asumsi dan batasan parameter desainnya. IDG pada CFM 56-7B dengan output 90 kVA, 115 test 200 volt, menggunakan 3 fase 400 Hz. Menggunakan mekanisme CST, parameter jenisnya adalah suhu oli, tekanan oli, dan kontaminasi filter. Untuk asumsi kami menggunakan constant failure rate selama masa pakai efektif, menganggap setiap kegagalan unit bersifat independen dan menjadikan TSN sebagai indikator utama beban kerja. Sedangkan batasannya kami hanya memakai data schedule removal periode 2021 sampai 2023. Analisis di level unit IDG utuh atau LRU, faktor cuaca dan rute tidak dihitung spesifik dan terbatas hanya pada armada Boeing 737 Next Generation. Selanjutnya progres dan data akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Saya akan memaparkan progres yang sudah kami capai. Kami telah melakukan ekstraksi data raw dari database MIS, mengkategorikan data berdasarkan tipe removal, melakukan sinkronisasi jam terbang,
TSN untuk tiap unit yang gagal dan membuat grafik sebaran kegagalan. Sebagai bukti, kami sudah menyusun database kerja dalam bentuk spreadsheet berisi 8 kejadian signifikan, 5 unscheduled dan 3 schedule, lengkap dengan TSN, deskripsi kerusakan, dan tindakan perbaikan. Dari sini muncul dua temuan awal penting. Pertama, 80% kegagalan terkonsentrasi di engine nomor 1. Dan kedua, ada gejala kegagalan dini atau infant mortality pada unit dengan jam terbang di bawah 20 flight hours. Masuk ke hasil statistik. Dari perhitungan kami memperoleh nilai MTTF rata-rata waktu kegagalan sebesar 6.479,42 flight hours. Grafik di tengah menunjukkan dominasi kegagalan pada engine nomor 1 sebesar 80%. Sementara engine nomor 2 hanya 20%. Grafik di kanan memperlihatkan distribusi fase kegagalan. Ada satu kasus di fase infant, mayoritas pada fase random di rentang 1.500 sampai 2.300 flight hours, dan satu kasus pada fase wear out. Detail karakteristiknya akan dianalisis lebih lanjut oleh Mas Widodo. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya saya akan menganalisis karakteristik kehandalan IDG menggunakan konsep bed-up curve. Mohon slide-nya belum terganti. Konsep bed-up curve yaitu kurva kegagalan komponen sepanjang umurnya yang berbentuk seperti bak mandi. Pertama ada fase infant mortality atau kegagalan dini, yaitu kami menemukan satu kasus ekstrim pada TSN 10,87 flight hours. Ini merepresentasikan kegagalan prematur, biasanya akibat cacat internal komponen atau kesalahan pada proses instalasi dan uji fungsi. Selanjutnya ada fase random failure atau masa pakai efektif. Inilah temuan paling kritikal kami. Mayoritas kegagalan sekitar 60% justru terjadi pada rentang 1.500 hingga 2.300 flight hour. Artinya IDG pada armada ini juga punya titik lemah jauh sebelum mencapai batas usia mayornya. Yang terakhir ada fase wear out atau masa haus. Teridentifikasi satu kasus pada TSN di atas 26.000 flight hour yang kami klasifikasikan sebagai kegagalan normal akibat degradasi material secara alami. Kesimpulannya, dari analisis ini, kegagalan IDG bukan semata soal usia tua, melainkan ada masalah kehandalan yang muncul di usia menengah. Untuk kendala dan rencana selanjutnya, saya serahkan ke Mas Ibnu. Terima kasih. Terima kasih Mas Widodo. Dalam pekerjaan ini, kami menghadapi beberapa kendala teknis. Di antaranya adalah satu, keterbatasan parameter operasional. Di antaranya, data kami dominan pada data removal. Namun, minim informasi kondisi lingkungan seperti suhu atau rute yang mempengaruhi degradasi oli. Kedua adalah sensor data. Kami belum punya TSN untuk unit IDG yang masih terpasang sehat di pesawat, sehingga metode Weibull belum bisa dipakai sepenuhnya. 3. Variasi deskripsi fault. Sebagian laporan MAREP atau maintenance report sangat singkat. Misalnya hanya tertulis IDG replacement, sehingga sulit menentukan subkomponen pemicunya. Yang keempat adalah silo data dan input manual. Data operasional dan teknis tersimpan di sistem berbeda. Ditambah variasi penulisan teknisi membuat data belum terstandarisasi. Akhirnya adalah, untuk sementara analisis kami fokuskan pada MTTF terlebih dahulu, sambil melakukan verifikasi data secara manual. Rencana tindak lanjut. Untuk tahap lanjutnya, kami menyusun 3 langkah. Pertama, investigasi root cause pada engine nomor 1 dengan menelaah wiring harness dan busbar sisi tersebut. Kedua, penerapan analisis statistik lanjutan menggunakan distribusi Weibull untuk memprediksi probabilitas kegagalan.
Ketiga, wawancara dengan teknisi senior terkait fenomena source of yang dominan pada engine nomor 1 untuk mendapatkan perspektif lapangan. Kesimpulannya, IDG pada engine CFM56-7B cenderung gagal pada usia operasional menengah, sekitar 2000 flight hour. Tingginya kegagalan pada engine nomor 1 menunjukkan bahwa penurunan kendala tidak hanya disebabkan faktor usia komponen, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal atau kondisi instalasi spesifik pada posisi mesin tersebut. 3 poin kunci kami adalah nilai MPTF sebesar 6.479 flight hour sebagai parameter dasar, anomali engine nomor 1 yang perlu diinvestigasi, dan data awal yang sudah siap menjadi pondasi analisis Weibull. Sumber data dan referensi. Seluruh analisis kami berbasis data sekunder yang bersumber dari Pilot Report atau PREP, Maintenance Report atau MyRep, Mycraft Maintenance Log, dan database MIS maskapai. Satuan yang kami pakai adalah flight hour untuk TSN dan ohm untuk resistansi pin. Adapun metode dan teori kami merujuk pada referensi standar reliability engineering, antara lain distribusi Weibull pada tahun 1991, buku e-billing tentang reliability and maintainability engineering, MIL HDBK-217F, serta manual teknis Boeing 737-NG dan CFM56-7B. Demikian presentasi dari kelompok 7. Pembagian tugas tadi menunjukkan bahwa seluruh anggota terlibat aktif dalam proyek ini. Cukup sekian untuk paparan presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.